Mentor saya Bunda Dania. Berarti kalau mentornya Bunda Dania, berarti saya salah satu mentor juga. Karena di atas Bunda Dania ada saya, di atas saya ada Pak Haji Birawan, di atas Pak Haji Birawan ada Pak Haji Rizky. Sampai Pak Haji Suratu Jafir itu adalah mentor Bapak Ibu yang siap mementorin, tidak hanya mementorin tapi menjadi saudara. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi dengan saya mendapatkan sistem bagi hasil 1,67 miliar. Kalau Bapak Ibu basic. Kalau Bapak Ibu priority bilang saya mendapatkan sistem bagi hasil senilai 51 miliar. Ketika ditanya apakah itu sudah dapat, target saya 1 sampai 3 tahun mendapatkan bagi hasil itu. Kan gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama bagi hasil. Yang kedua, saya mendapatkan mentor miliarder, 3 mentor miliarder minimal. Ya, siapa 3 mentor miliarder? Peraih luxury di atasnya. Ya, nah yang ketiga, saya mendapatkan ilmu-ilmu gratis, ilmu spiritual, ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu public speaking, ya, semua ilmu diberikan di sini, baik lewat Zoom meeting maupun tatap muka. Mentor saya Bapak Suharjo, ya itu berarti punya mentor. Itu ya. Jadi mulai saat ini tolong Bapak Ibu kalau mau sukses di bisnis ini, sadari betapa berharganya bisnis ini. Ya, sadari betapa banyaknya yang kita dapatkan ketika bermitra dengan PT BES ini. Gitu ya. Nah, itu yang harus disadari Bapak Ibu. Jangan seperti anak balita yang megang emas batangan, dia buang gara-gara dia tidak tahu betapa berharganya emas batangan tersebut. Nah, mentor saya Bunda Novi Ratih dan Pak Haji Rizky. Berarti sama Pak Doni, mentor saya juga itu ya. Oke, Mas, bagaimana saya caranya awalnya menawarin orang? Ya, kalau saya prinsipnya gini, selama Bapak Ibu baru bermitra dengan PT BES, belum paham, belum dapat reward misalkan ya, belum paham tentang sistem PT BES, ya, jangan menjelaskan secara sendiri-sendiri. Tapi apa? Bapak Ibu cukup seperti tadi eh, ngiklanin bakso supaya orang penasaran nyobain bakso tersebut. Maka kalau saya prinsipnya gini, Bapak Ibu tugas Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih mitra baru, maka tugas Bapak Ibu bilang, kita ada solusi lunas hutang loh. Kita ada cara-cara lunas hutang loh. Nah, ketika dia nanya gimana cara Mas, kebetulan nanti malam ada penjelasannya lewat Zoom meeting. Ya, gratis. Kalau Bapak bersedia, saya bantu untuk masuk ke Zoom-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di tempat teman-teman ada seminar bisnis syariah, maka arahkan ke sana. Pak, ada ribuan orang loh yang tadinya punya hutang bisa lunas hutangnya. Ada ribuan orang loh yang bisa beli mobil dengan cara cash tanpa kredit. Padahal dia pemulung, padahal dia ojek online. Saya juga mau belajar nih. Siapa tahu Bapak mau ikut belajar yuk sama saya. Di mana Pak? Nih di sini. Nah, tunjukkan acaranya di mana. Ajak ke situ. Ya. Jadi jangan sok-sokan awal-awal ngejelasin PTBS ya, padahal kita belum bisa menjelaskannya. Nah, mitra-mitra baru gitu aja, arahin ke seminar, buat orang penasaran untuk datang ke seminar. Ketika di seminar yang akan menjelaskan adalah mentor-mentor yang sudah berpengalaman, gitu. Ya, itu salah satu cara percepatan, teman-teman. Ya, saya dulu gitu. Ketika awal-awal menjalankan bisnis ini, ya kita bilang, ya, saya dimentorin sama Pak Haji dan Haris. Saya ini sedang punya hutang 500 juta. Tapi alhamdulillah ketemu dengan komunitas anti riba, ketemu dengan mentor saya Pak Haji dan Haris, beliau mau nemenin saya, mau ngajarin saya supaya saya cepat lunas hutang. Nah, kalau Bapak sedang punya hutang, yuk sama-sama belajar sama saya. Nanti saya kenalkan dengan Pak Haji dan Haris. Saya kenalin, saya ajak ke seminarnya, udah selesai. Gitu. Jadi dia tidak akan nanya, memang Mas Oja tuh udah nggak punya hutang? Enggak. Karena saya bilang dari awal, saya juga sedang punya hutang 500 juta, sekarang sedang diajarin, dimentorin sama mentor saya. Supaya 1 tahun ke depan saya lunas hutangnya. Gitu. Maka kalau mau lunas hutang, yuk sama-sama belajar sama beliau. Nah, kalau kita mau masuknya dengan
beli mobil misalkan, Pak, saya ini dulu pernah punya mobil tapi nyicil, ya, itu nggak enak Pak. Nah sekarang alhamdulillah saya ketemu dengan sebuah komunitas dan di sini diajarkan cara punya mobil dengan cara cash. Makanya saya juga, insya Allah target saya 1 tahun nih lagi diajarin, lagi dibimbing untuk bisa punya mobil 1 tahun. Bapak mau nggak punya mobil 1 tahun? Kalau mau, nanti saya kenalkan sama mentor saya supaya Bapak juga diajarin sama. Biar sama-sama nanti 1 tahun saya bisa punya mobil, Bapak punya mobil. Mau nggak Pak? Wah, gimana caranya? Udah dulu. Kalau memang cocok, nanti Bapak ikut. Kalau nggak cocok, nggak masalah. Kan gitu. Ya, semudah itu Bapak Ibu. Nggak harus mau menerangin ini PTBS, ini produknya, ini apa. Kelamaan. Ya, karena di PTBS ini, Bapak Ibu mau jadi sales boleh, mau jadi pebisnis boleh. Kalau jadi sales, Bapak Ibu nawarin eceran. Kan gini nih, apa namanya, kebanyakan mindsetnya gini, saya nawarin produk dulu, kalau dia merasakan manfaat produknya, baru saya tawarin bisnisnya. Kelamaan Bapak Ibu, karena tidak semua orang yang suka produk kita mau menjalankan bisnis. Ya, kalau saya strateginya adalah mengajak orang menjalankan bisnis, karena kalau dia menjalankan bisnis ini, otomatis dia memakai dan membeli produknya, gitu. Ya, jadi kita langsung to the point. Ya, gimana supaya orang bisa punya mobil, gimana supaya orang lunas hutang, itu yang saya ajak, gitu. Nah, Bapak Ibu seperti itu, ya. Jadi jangan berpikiran lagi bahwa saya kan belum dapat apa-apa, gimana mau ngajak orang, itu pemikiran yang salah, ya. Karena meskipun Bapak Ibu sudah punya apa namanya? Sudah punya mobil, sudah dapat mobil, belum tentu Bapak Ibu bisa ngajak semudah itu, gitu. Kalau belum tahu caranya. Ya, jadi caranya itu ya ajak sama-sama belajar, ya. Bilang, makanya kita harus bangga punya mentor, ya. Wah, ini mentor saya ini yang ngajarin saya punya mobil, Pak. Saya udah puluhan tahun kerja nggak punya mobil, ketemu dengan mentor saya, misalkan Coach Ojatsu, beliau mau ngajarin saya, ngebina saya, ngebimbing saya, tahun ini bisa punya mobil. Makanya saya alhamdulillah bertemu dengan mentor saya, Masya Allah. Dan beliau juga ngebantu banyak orang loh Pak, untuk lunas hutang. Beliau juga bisa, udah ngebantu banyak orang loh, yang tadinya nggak punya mobil jadi punya mobil. Nah, dia akan semakin penasaran, gimana caranya dia ngebantu. Makanya yuk saya kenalin. Nah, saya kenalin yuk. Kebetulan beliau ada ngisi seminar di Bekasi misalkan. Ajaklah ke seminar. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ada apa namanya, nggak ada seminar terdekat, ya selalu ada jalan menuju Roma. Gitu ya, banyak jalan. Maka saya kan ngadain namanya seminar Zoom. Ya minimal seminggu sekali saya ngadain Bapak Ibu. Maka ketika saya ada seminar Zoom, Bapak Ibu undang. Cara ngundangnya gimana tadi, Pak? Saya lagi dimentorin sama mentor saya, ya. Supaya saya punya mobil dalam waktu 1 tahun tanpa kredit. Wah, gimana tuh Mas caranya? Nah, kebetulan nanti malam ada Zoom meetingnya. Ya, siapa tahu kan rezeki kita ya. Nah, itu ya. Nah, ikut Zoom meetingnya gitu. Nah, gitu ya ngajaknya. Oke? Jadi, yang pertama yang harus Bapak Ibu rasakan adalah manfaat punya mentor miliarder. Itu dulu Bapak Ibu, ya. Dengan Bapak Ibu bermitra dengan PT BES, Bapak Ibu di atasnya punya mentor luxury, Bapak Ibu bisa apa namanya, ke rumah peraih luxury di atas Bapak Ibu, itu sebuah kenikmatan, sebuah rezeki yang tidak ternilai. Karena kalau tidak Bapak Ibu gabung dengan PT BES, miliarder mana yang mau menampung seorang seperti saya yang sedang punya hutang 500 juta? Nggak ada, teman-teman. Ya. Miliarder mana yang mau mengajarin Bapak Ibu dari nol sampai sukses? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau Pak Irwansyah, saya suka ngedon kalau ditolak. Berarti Bapak Ibu, Pak siapa tadi? Kalau ditolak masih ngedon, ya belum merasakan manfaat tadi. Ya, Bapak Ibu harus merasakan manfaat dulu dari bergabung dengan PT BES. Gitu. Ya, oke, itu sekilas saja ya. Nah, setelah saya jelaskan barusan sekilas, menurut Bapak Ibu beruntung nggak bermitra dengan PT BES? Dapat sistem bagi hasil, dapat mentor miliarder,
dapat relasi. Coba beruntung nggak Bapak Ibu? Beruntung, beruntung banget. Insya Allah. Nah, itu dulu yang harus dihadirkan Bapak Ibu. Bismillah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah merasakan, oh iya ya, saya beruntung banget ya dengan bertemu dengan PT BES, saya punya silaturahim, kenal dengan Coach Ojasu, kenal dengan mentor-mentor saya kenal miliarder, saya bisa dekat dengan para miliarder, dapat ilmu setiap hari dari miliarder. Nah, ketika Bapak Ibu sudah merasakan keberuntungan itu, Bapak Ibu akan mudah menularkan pada orang lain, ya. Karena Bapak Ibu sudah merasakan sendiri, bukan hanya manfaat produknya. Kalau hanya merasakan manfaat produknya, Bapak Ibu ujung-ujungnya nanti jualan produk, di sales. Nah, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya, cuma akan semakin sulit lagi karena tidak semua orang butuh produk, tapi semua orang butuh solusi. Semua orang pengen punya mobil, semua orang pengen, ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menawarkan produk, akan semakin banyak penolakan. Kenapa? Karena tidak semua orang butuh produk. Kalau Bapak Ibu tawarkan solusi usaha, peluang keuntungan, peluang solusi lunas hutang, peluang punya mobil tanpa kredit, maka semua orang mau. Yang tidak mau berarti belum paham aja. Gitu ya. Mari kita langsung ke tema. Ya, ke tema malam hari ini adalah menyiapkan diri untuk jadi mentor miliarder. Ya, menyiapkan diri untuk jadi mentor miliarder. Saya mau tanya dulu, siapa yang pengen punya penghasilan 1 miliar minimal? Siapa yang pengen meraih luksuri 1 miliar? Saya. Katakan saya. Nah, pasti semuanya bilang saya. Betul lah. Normal ya. Yang bilang saya doakan tahun ini jadi luksuri, jadi apa? Ambasador semuanya. Amin. Oke. Seperti halnya kalau kita tanya semua karyawan, staf karyawan di sebuah perusahaan ketika ditanya siapa yang pengen diangkat jadi manajer punya gaji 50 juta, maka semuanya saya yakin mau, ya. Wah, mau enak jadi manajer gajinya 50 juta. Nah, tapi kalau pertanyaannya diubah, siapa yang sudah tahu job desk dan tanggung jawab sebagai seorang manajer, maka mungkin hanya ada beberapa persen staf karyawan yang bilang sudah tahu. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi siapa yang pengen naik jabatan jadi manajer dan punya gaji 50 juta, maka saya yakin 100% menjawab saya mau. Tapi kalau pertanyaannya diubah menjadi siapa yang sudah tahu, sudah mempelajari jawab job desk, apa namanya, job desk sebagai seorang tanggung jawab sebagai seorang manajer, maka mungkin hanya segelintir orang yang sudah mempelajari, sudah tahu. Artinya apa teman-teman? Ya, semakin tinggi jabatan, semakin besar penghasilan, maka itu akan berbanding lurus dengan tanggung jawab dan job desk-nya semakin banyak. Amanahnya semakin banyak. Nah, sama. Ketika kita menjadi peraih luksuri, ya, apa itu job desk? Job desk itu deskripsi pekerjaan ya. Tanggung jawab lah. Apa yang harus dikerjakan, itu job desk ya. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus diemban, ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ditanya siapa yang pengen jadi peraih luksuri, maka semuanya bilang saya. Tapi kalau saya tanya lagi sekarang, siapa yang sudah tahu apa saja yang harus dilakukan oleh peraih luksuri, tanggung jawab apa saja, dan eh,
Sudah siap belum mentalnya, sistem bisnisnya, plan A, plan B, sistem jaringan, apakah ayo Bapak Ibu? Belum katanya Pak Fernando. Belum, belum paham. Belum semua, belum. Nah, ada yang paham, ada yang belum paham. Oke. Nah, itulah Bapak Ibu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang belum kita paham. Kadang-kadang kita menginginkan penghasilan sesuatu yang belum kita tahu mampu atau tidak. Mampu atau belum ya, bukan tidak. Mampu atau belum. Ya. Jadi saya kasih gambaran teman-teman. Untuk meraih luxury, ya, Bapak Ibu ketika nanti meraih luxury ambassador, maka sudah dipastikan Bapak Ibu poinnya 3.000 kiri, 3.000 kanan. Ya, anggap aja orangnya itu ada 1.000 kiri, 1.000 kanan. Mungkin priority semua lah. Ya, 1.000 priority berarti kan 3.000. 1.000 priority kanan, kiri berarti 3.000 kiri, 3.000 kanan. Bayangkan ada 1.000 orang di kiri, 1.000 orang di kanan timnya. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang peraih luxury. Maka otomatis Bapak Ibu punya tanggung jawab membina 2.000 orang. Orang loh. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah siap belum? Mentalnya, ilmunya, pemahaman tentang produk, pemahaman tentang sistem, ya. Sudah siap belum? Wah, Pak Nanang siap katanya, Pak Agustin siap, Bu Konia siap. Sudah siap nih? Coba yang bilang sudah siap, saya mau tes. Saya mau tes. Yang bilang sudah siap, saya mau tes. Ah, saya mau tes. Coba jawab. Yang barusan udah siap. Berapa poin syarat untuk menjadi goal entrepreneur? Yo, yang bilang sudah siap, coba jawab. Mana nih? Yang bilang siap belum jawab nih. Berapa? 3.000 kiri, 3.000 ke salah. 2.500 salah. 10.000 salah. Goal entrepreneur 5.000 salah. Goal entrepreneur. Tuh, ada yang bahkan goal entrepreneur kayak gimana ya? Walah. Nah, betul tuh. 50.000 pas. Untuk mencapai goal entrepreneur itu 50.000 pasang. Oke. Baru ada berapa orang tuh yang jawab? Ya. Sekarang saya tanya lagi. Apa bonus royalti per setiap FO ketika kita menjadi silver entrepreneur? Berapa bonus royalti prestasi ketika kita silver entrepreneur? 120.000 salah. 150 juta salah. Yang bulan royalti prestasi itu yang bulanan 10 juta salah. Tim saya belum diajarkan. Silver entrepreneur itu seperti apa? Liar coach. Artinya teman ya, yang ingin saya sampaikan adalah kita ini ketika menjadi luxury ambassador, maka tanggung jawab kita itu akan meningkat dari. Oke, itu kejauhan coach. Aduh, kejauhan, saya pusing. Oke. Saya kasih contoh yang lebih mudah.
Bagi Anda yang belum closing, anggap aja Anda sudah closing dua orang, ya. Ini bagi Anda yang belum closing. Di sini kan yang hadir ada peraih luxury juga, ada yang peraih big ambassador juga saya lihat. Ya Allah, top mentor. Ada peraih mokes juga. Oke. Nah, yang belum closing nih. Andai kata Bapak Ibu diberikan closing dua mitra, terus salah satu dari mitra itu bertanya, Pak, saya supaya closing gimana Pak? Nah, ini yang ditanya Anda yang belum closing sekarang nih. Anggap aja hari ini closing, terus besoknya yang closing Anda closing dua orang ini bertanya, Pak, supaya saya closing saya harus gimana? Bapak Ibu jawab apa? Ayo dijawab oleh orang yang belum closing. Jelasin sistem peluang bisnisnya. Iya, dia udah tahu peluang bisnisnya. Terus dia nanya, supaya saya closing gimana, Pak? Ajak dua orang saja. Iya, saya ngajaknya gimana? Kan orang itu baru closing nih, ya. Misalkan Bapak Ibu ngajakin saya, terus Alhamdulillah saya closing. Terus saya bilang, Pak, supaya saya bisa closing gimana, Pak? Bantu presentasi. Buh, kan Anda juga mitra baru. Sambungin dengan mentor, prospek. Prospeknya gimana, Pak? Nanya mentor, mengajak dan menjual mentor. Ajak ke Zoom, ikut training Zoom, seminar, diajak pertemuan. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu nanti closing, maka langkah kedua ya, step pertama kan Mas Bapak adalah gimana saya closing, ya nggak? Tadi saya sudah ajarkan. Maka bilang cara untuk closing itu yang pertama bagaimana dia mengajak ke seminar online ataupun offline. Dengan cara apa? Menjual mentornya. Itu kan yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu belum closing. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa mengajak, kemudian dia sudah tertarik, terus dia closing misalkan, maka langkah kedua adalah Bapak Ibu ya menduplikasi. Ketika dia nanya gimana supaya saya closing, ya udah yang tadi saya ajarkan itu loh. Bilang ke mitranya, Bapak tinggal arahkan aja ke sini supaya orang mendapatkan ilmu yang sama dengan Bapak. Supaya orang punya kesempatan juga punya mobil lunas utang. Gitu. Pasti kan mitra Anda yang baru ini nanya, tapi kan saya juga belum dapat apa-apa. Nah, jawabannya udah saya kasih tadi. Ih, Bapak salah. Ketika Bapak sudah bergabung di sini, Bapak dapat mentor, dapat ilmu, dapat bagi hasil. Sesuai yang tadi saya jelaskan ke Bapak Ibu gitu loh. Jadi apa yang didapat oleh Bapak Ibu tadi dari saya, justru itu untuk disampaikan lagi kepada mitra baru yang baru gabung kepada Bapak Ibu. Gitu loh. Kok jadi bingung lagi? Ya nggak? Betul nggak sih? Ya kan? Jadi ketika ada yang nanya, tadi Pak saya gimana caranya closing? Ya udah, sampaikan seperti apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, buat dia ini merasa mendapatkan manfaat. Ya, sampaikan bahwa Bapak ketika bergabung dapat mentor, dapat 3 mentor, ya, dapat bagi hasil 1,67 miliar. Itu sampaikan. Nah, Bapak nanti sampaikan. Bilang Bapak lagi diajarin sama mentor Bapak Ibu. Siapa mentor kita? Misalkan Coach Ojatsu. Bapak mau nggak dimentorin juga sama Coach Ojatsu? Beliau ini sudah membantu orang lunas hutang. Sudah membantu orang punya mobil. Ya, nah saya juga lagi dibantu nih. Maka kalau Bapak mau sama-sama dibantu juga dimentorin sama beliau, yuk. Nah, nanti kebetulan ada apa? Zoom-nya malam ini gitu loh. Itu maksud saya, ya. Jadi yang diajarkan yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu itu harus disimpan dan Bapak Ibu nanti sampaikan kepada mitra baru Bapak Ibu.
Boleh jadi kemarin Bapak Ibu belum ditakdirkan closing oleh Allah karena Allah tahu Bapak Ibu belum bisa membina. Karena Allah tahu mungkin Bapak Ibu masih bingung ketika ada mitra yang closing terus nanya, Bapak Ibu belum bisa jawab. Ya. Karena mungkin Bapak Ibu sekarang menganggapnya bahwa ketika kita closing itu saya dapat untung, udah aja. Padahal ketika Bapak Ibu closing satu mitra, itu tandanya Allah memberikan amanah satu orang untuk Bapak Ibu bantu supaya orang ini sukses, Bapak Ibu. Ya. Gimana membantu satu orang mitra Bapak Ibu untuk sukses? Kenalkan dengan mentor, arahkan ke seminar, arahkan ke Zoom meeting supaya orang ini juga dapat ilmu yang sama. Ya. Gitu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika nanti punya mitra, arahkan ke sini, arahkan ke Zoom training, maka insya Allah cepat atau lambat Bapak Ibu akan diberikan amanah mitra oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi saya menganggap ketika saya closing satu sponsor itu bukan, alhamdulillah saya dapat mitra, dapat sponsoran, enggak. Yang saya tanamkan dalam pikiran saya ketika saya closing itu saya dapat tanggung jawab baru, ya. Saya dapat tanggung jawab baru bagaimana saya ngebantu orang ini untuk sukses gitu. Maka setiap hari yang saya pikirkan adalah gimana satu mitra yang Allah titipkan ini bisa sukses di PTS gitu. Nah, ya. Jadi kita arahkan ke Zoom, kita bantu semaksimalnya ya. Dengan membantu itu bukan kalau Bapak Ibu sudah jadi peraih luxury ngebantu mitra kita itu tidak bisa one by one lagi. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu baru punya 2 mitra, Bapak Ibu bisa nemenin 2 mitra ini kemana-mana bisa. Karena Bapak Ibu hanya baru 2 mitra. Bayangkan sudah punya di bawah saya itu lebih dari 55.000 mitra. Nah, udah nggak bisa saya ngebantu satu-satu nganterin ke sana kemari, nggak bisa. Makanya saya putar otak, gimana caranya saya ngebina banyak orang, ya, semua mitra di jalur saya supaya orang itu bisa jalan semuanya. Gitu. Nah, kemudian Bu Sudarmi sudah closing 2 tapi belum bergerak. Nah, gini, ketika kita punya 2 mitra, maka tanggung jawab kita adalah mengarahkan 2 orang ini ke training Zoom. Ya, kalau mereka tidak mau ikut training Zoom, sudah kita arahkan, sudah kita ingatkan, maka sudah tidak ada lagi ya kepada dia, karena dia nggak mau menjalankan bisnis ini, ya udah itu tanggung jawab mereka. Kita juga nggak bisa maksa. Misalkan saya punya mitra si A sama si B. Nah, si A sama si B ini nggak mau nih, nggak mau menjalankan bisnis ini. Ya, saya nggak bisa maksa. A, B, kamu wajib jalani bisnis ini. Nggak bisa. Karena ini bisnis saya, bisnis dia masing-masing. Nah, kalau saya pribadi, kalau ada 2 orang mitra sudah gabung, nggak mau menjalankan bisnis saya, nggak mau menjalankan bisnis ini lagi, ya udah, simple aja. Kita cari mitra baru yang memang serius. Ya, oke. Nah, itu teman-teman. Maka menurut saya teman-teman, ya ini mulai catat nih. Ada 3 langkah. Ya, ada 3 langkah menyiapkan diri jadi mentor miliarder berkah. Silakan catat. Ada 3 langkah, ya. Catat ya, ada 3 langkah untuk menyiapkan diri kita menjadi miliarder berkah. Ya. Baik Bapak Ibu sudah punya mitra ataupun belum punya mitra, maka pastikan mulai malam ini ya melakukan 3 langkah ini. Kenapa? Karena 3 langkah ini akan menjadi pondasi kekokohan Bapak Ibu menjadi seorang pebisnis yang profesional. Pondasi kekokohan Bapak Ibu akan menjadi miliarder yang tidak hanya kaya tapi juga berkah. Ya. 3 hal ini yang akan menjadi pondasi Bapak Ibu ketika nanti diberikan amanah oleh Allah menjadi peraih luxury, artinya Bapak Ibu membawahi 3.000 orang, kiri 3.000 orang kanan, maka Bapak Ibu tidak akan goyah mentalnya dan tidak akan goyah dengan ujian yang semakin berat. Ya. Karena kalau Bapak Ibu saat ini belum
baru masalahnya belum dikasih closing aja udah goyah mentalnya. Bagaimana ketika Bapak Ibu nanti sudah closing, terus ujiannya nggak jalan, mitranya akan semakin goyah. Wong sekarang belum punya mitra aja udah pening, apalagi sudah punya mitra terus nanti nggak jalan. Nanti makin pening. Apalagi nanti berikan ratusan mitra, yang dari ratusan mitra itu ada yang bermasalah, ada yang bikin ulah, ya, makin pening lagi, gitu ya. Apalagi kalau sudah dibahas ribuan, tiba-tiba ribuan ini apa namanya? Misalkan tiba-tiba nggak jalan, makin stres lagi gitu. Jadi semakin tinggi level kesuksesan kita, maka ujian itu semakin besar. Maka kalau tidak disiapkan dari sekarang menjadi miliarder kaya berkah, ya, maka mental Bapak Ibu akan apa ya, rapuh lah, ya, rapuh. Maka silakan catat, ya, sudah siap nih mencatat?